Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para alimil ulama, para asatidz, para kiai, para hujjaj, para santri, semua hadirin yang insyaallah pada hari ini kami hormati. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika Allah menciptakan neraka, surga dan neraka, surga ini bertanya kepada Allah. Kata surga, "Ya Rabbi, lima khalaqtani?" Hai Tuhanku, kata Allah. Kata surga, "Hai Tuhanku, untuk apa engkau jadikan aku?" Kata surga. Apa kata Allah? "Likulli syakhiyin wa taqwiyin." Aku menjadikanmu surga, kata Allah, untuk orang-orang yang pemurah dan orang-orang yang bertakwa. Kata surga, raditu. Kalau begitu gua seneng kalau bahasa kita. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, Allah menjadikan surga ini likulli syakhiyin wa taqwiyin, untuk orang-orang yang pemurah dan juga untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang yang pemurah itu? Apakah orang-orang yang kaya? Oh, belum tentu. Karena kebanyakan, tidak sedikit, orang-orang kaya malahan dia bakhil, pelit, medit, kumat, kucur, cap jahe, gasiran, apalagi itu. Pelitnya 17 setan kadang-kadang. Tidak sedikit orang-orang yang kaya bakhil, pelit. Padahal jauh-jauh hari Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang pemurah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha. Masyaallah. Coba kita perhatikan makna dari ayat ini. Kita adu dengan bank-bank yang ada di negara kita. Bank mana yang berani sanggup memberikan bunga, memberikan keuntungan yang berlipat ganda? Kata Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Apakah untuk pembangunan masjid, bikin MCK, bikin pesantren, jalan umum. Kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila, itu seperti ia menanam satu buah biji gandum, satu buah biji padi yang akan tumbuh 7 tangkai, dan dari tiap-tiap tangkai akan berbuah sebanyak 10. 1 kali 7 kali 10 sama dengan 700 pahala. Masya Allah. Saudara ngasih 1 juta, Allah akan kasih balasan 700 juta. Untung gak itu?
Tidak sampai di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah pun masih akan melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ya. Makanya jangan bakhil, jangan pelit. Kita ini diciptakan oleh Allah. Lahir dari rahim orang tua kita tidak bawa apa-apa. Jangankan harta, kain pun, ya, sehelai benang pun kita tidak punya. Lalu Allah kasih rizki sama kita. Dan rizki yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah, yang harus kita salurkan, kita bagikan ke tetangga-tetangga kita yang kurang mampu. Air keran itu kalau airnya ngalir terus, airnya akan jernih. Sumur kalau airnya dipakai bermanfaat untuk orang banyak, sumur akan terus mengeluarkan air-air yang bersih. Udara, kalau ada sirkulasinya yang bagus, udaranya pun akan bagus. Dihisap oleh hidung kita, masuk ke dalam paru-paru kita. Tapi kalau kita bakhil, air kerannya kita tutup, lama nggak dikeluarin, itu air bisa mengakibatkan sumber-sumber penyakit. Di situ akan tumbuh berbagai penyakit. Sumur kalau ditutup, airnya tidak dipakai, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan oleh orang, dan tidak bermanfaat buat orang lain, air itu pun akan tumbuh benih-benih penyakit, kotor. Begitupun udara. Ditutup kita nih di dalam kamar tanpa ada sirkulasi udara yang baik, kita pun akan jadi sakit. Begitupun harta. Ya, harta yang kita miliki adalah amanah, menyanyiakan amanah, khianat dosa besar. Orang yang dosa besar, maq'adahu minan nar, siap-siap masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu ayo kita belajar dari yang kecil, enggak usah yang gede-gede. Ya, enggak usah yang gede-gede. Kalau si A ngasihnya 100.000, kita punya duit 2.000, kasihin yang 1.000. Karena bisa jadi yang 1.000 itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, setiap kita boleh mengaku hamba Allah, tapi apakah Allah mengakui kita ini sebagai hambanya? Belum tentu. Setiap kita boleh ngaku kenal dengan yang namanya Presiden Jokowi, tapi apakah Presiden Jokowi kenal dengan kita? Itu lain cerita. Makanya kalau ingin jadi hamba Allah, kita harus mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah suka, itu yang harus kita kerjakan sedikit demi sedikit, ya. Allah suka. Jangan malu kita memberi karena sedikit. Allah suka kita. Jangan malu. Pemberian sedikit ikhlas itu lebih baik daripada banyak yang tidak ikhlas, ya. Tapi yang lebih baik lagi, pemberian yang gede, yang besar, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lanjutkan sesi yang berikutnya, ya. Karena sekarang waktunya sudah sore, sudah jam 9. Bukan jam 9. Sekarang waktunya sudah jam setengah 6. Setengah 6 maghrib, ya. Bentar lagi kita dengar azan. Saya mau ke mushola dulu. Insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan suka menulis di atas meja, jangan suka menulis di atas kaca, tapi menulislah di atas meja. Jangan suka menangis karena harta, tapi menangislah karena dosa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ke